Film diawali dengan ditampilkannya seorang pria tua yang bernama John. John baru saja keluar dari penjara dan saat itu sedang menelpon putri cantiknya yang bernama Stella. Lalu John bertemu dengan Charlie yang memiliki hubungan sangat dekat dengan John seperti layaknya anak dengan ayah. Dan Charlie merupakan penerus dari John yang merupakan seorang perampok legendaris. Mereka menyusun sebuah rencana perampokan dan misi kali ini diketuai oleh Charlie. Singkat cerita, Steve yang merupakan salah satu anggota Charlie sudah terlebih dahulu masuk ke dalam gedung target perampokan, kemudian disusul oleh Charlie dan rekan-rekan yang lain menuju lokasi. Mereka akan merampok sebuah brankas yang berada di lantai paling atas gedung tersebut yang dijaga oleh para mafia. Sementara itu, rekan-rekan Charlie yang berada di dalam gedung sedang memasang bom rakitan dan ditempelkan di tiap-tiap atap lantai, dengan tujuan saat bom meledak maka brankas akan jatuh ke lantai paling bawah. Dan benar saja, bom kemudian meledak. Tiba-tiba Rob muncul dengan mengendari kapal bot dan terlihat ada sebuah brankas di situ. Dan para mafia pun mengejarnya. Ternyata itu semua hanyalah sebuah tipuan untuk mengalihkan perhatian para mafia. Brankas yang asli ternyata berada di dasar air. Dan di sana, John, Charlie serta satu rekannya menggunakan alat selam lengkap dan berusaha membuka brankas tersebut. Dengan kemampuan John, akhirnya brankas pun terbuka. Dan ternyata isinya berupa emas batangan yang nilainya sangat besar. Di tempat lain, aksi kejar-kejaran antara Rob dan para mafia masih berlanjut. Sedangkan John dan kawan-kawan akhirnya berhasil membawa kabur emas batangan. Kemudian mereka merayakan keberhasilannya dengan pesta minuman di sebuah gunung salju. Dan John mengatakan bahwa dia sangat bangga dengan kinerja Charlie yang menjadi ketua misi dalam perampokan ini. Kemudian mereka saling bercerita tentang keinginan yang akan mereka beli dari menjual emas batangan hasil rampokan tersebut. Saat hendak pergi meninggalkan gunung salju, tiba-tiba mereka dihadang oleh sebuah mobil di tengah jalan. Lalu turunlah dua orang yang merupakan anak buah Steve. Ternyata ini semua adalah akal licik dari Steve yang ingin menguasai emas batangan tersebut. Setelah anak buah Steve memindahkan koper yang berisi emas batangan, lalu Steve pun menembak John. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Rob menancap gas mobil dan menabrak dinding jembatan lalu jatuh ke dalam sungai. Steve langsung menghujani tembakan ke arah mereka. Selang beberapa menit mayat John pun keluar, dan Steve menyangka mereka semua telah tewas. Dan Steve pun kemudian pergi. Di tempat lain, Charlie sedang meratapi kepergian John, lalu teman-teman Charlie mengajaknya untuk bergegas pergi. Setahun kemudian Charlie menemui Stella, yaitu putri dari John dan mengatakan bahwa Charlie mengetahui tempat persembunyian Steve. Charlie meminta bantuan kepada Stella, karena Stella memiliki kemampuan untuk membuka brankas seperti kemampuan yang John miliki. Akhirnya Stella pun setuju untuk bergabung dengan tim Charlie, dan sekaligus ingin membalas dendam atas apa yang dialami oleh ayahnya. Pada suatu malam Stella bertemu dengan tim Charlie dan berdiskusi menyusun rencana agar bisa menyusup masuk ke rumah Steve. Di tempat lain, Steve menjual emas batangannya kepada seseorang, dan orang tersebut hanya membeli 2 emas batangan saja karena tidak mengetahui asal-usul emas tersebut. Charlie yang sudah mengetahui keberadaan rumah Steve, akhirnya menyusun rencana dengan timnya. Suatu hari saat Steve hendak menyalakan televisi tiba-tiba terdapat masalah, lalu Steve menelpon security penjaga komplek untuk mencarikan cleaning service. Kemudian Stella pun datang ke tempat Steve dengan menyamar sebagai seorang cleaning service. Dan sebelum melancarkan aksinya, Stella terlebih dahulu dipasangkan kamera pengintai di bajunya. Saat Stella masuk ke dalam rumah Steve, Steve pun tidak merasa curiga. Stella pun berpura-pura memperbaiki listrik di rumah Steve dan berhasil. Dan akhirnya tim Charlie pun mengetahui di mana letak brankas Steve. Steve yang senang melihat penampilan Stella, akhirnya mengajak makan malam dan Stella pun menyetujuinya. Saat Steve dan Stella sedang makan malam, tiba-tiba Stella keceplosan mengatakan sesuatu dan membuat Steve menjadi curiga. Lalu datanglah Charlie dan Rob. Steve pun mengejek Charlie yang akhirnya membuat Charlie marah dan langsung memukul Steve kemudian meninggalkannya. Keesokan harinya,
Charlie mendapatkan informasi bahwa Steve akan membawa emas batangan tersebut ke Meksiko dengan menggunakan truk lapis baja. Setelah mendapat informasi tersebut, Charlie pun menyusun sebuah rencana. Ketiga truk lapis baja pun keluar dari rumah Steve dengan pengawalan super ketat. Dengan kemampuan yang dimiliki anak buah Charlie, akhirnya dapat diketahui truk manakah yang membawa emas batangan. Kemudian anak buah Charlie membajak server pengatur lalu lintas dan membuat rombongan truk pun mengikuti arah sesuai apa yang diinginkan oleh tim Charlie. Charlie dan rekan-rekannya menaiki mobil mini chopper menuju terowongan kereta bawah tanah. Dengan kecepatan yang tinggi, akhirnya mereka berhasil menyalip kereta dan mematikan laju kereta yang membuat kereta itu pun berhenti. Akhirnya Charlie tiba di sebuah titik, di mana titik tersebut nantinya akan diledakkan saat truk pengangkut emas batangan melaju di atasnya. Benar saja saat truk melintas, bom pun meledak dan truk itu jatuh ke bawah di mana Charlie dan teman-temannya sudah menunggu. Lalu teman Charlie yang lain langsung menutup lubang tersebut dengan plat besi sehingga menutupi lubang yang besar tersebut. Steve yang mengawasi dari udara pun bingung dan panik. Sopir truk pun pingsan setelah dilempari bom asap. Lalu Charlie dan Rob berusaha membuka pintu belakang truk. Steve memerintahkan anak buahnya untuk masuk ke dalam jalur terowongan kereta, di mana Charlie dan teman-temannya berada. Saat berusaha membuka brankas, Stella pun mengalami kesulitan. Lalu Steve memberi semangat serta keyakinan bahwa Stella mampu melakukannya. Tak lama kemudian brankas pun terbuka, dan mereka langsung memindahkan batangan emas tersebut ke mobil lalu bergegas pergi. Anak buah Charlie yang berhasil masuk ke dalam terowongan berusaha mengejar Charlie, tapi dengan sangat mudah Charlie menyingkirkan mereka. Rombongan Charlie pun berhasil keluar terowongan, dan Steve pun mengikuti mereka dengan menggunakan helikopter. Charlie memutuskan untuk menghadapi Steve terlebih dahulu, dan Rob bersama Stella melanjutkan perjalanan ke tujuan mereka. Charlie pun secara tidak sengaja terjebak ke sebuah jalan buntu, dan helikopter Steve mendekati mobil Charlie. Saat hendak memutar arah, mobil Charlie menyenggol ekor helikopter yang mengakibatkan gangguan keseimbangan, lalu Charlie pun berhasil kabur. Steve lalu turun dari helikopter dan mengejar Charlie menggunakan mobil. Rob dan Stella pun sudah sampai di tempat tujuan mereka dan disusul oleh Charlie. Ketiga mobil mereka pun masuk ke dalam gerbong kereta. Mereka pun lalu keluar meninggalkan gerbong tersebut. Lalu Steve yang melihatnya langsung mendekati petugas penjaga gerbong kereta. Steve memberikan uang kepada penjaga agar dia dapat masuk ke dalam gerbong. Saat masuk ke dalam gerbong, ternyata Charlie sudah berada di situ. Dan Steve pun langsung menodongkan sebuah pistol. Tiba-tiba rekan Charlie datang dan menodong Steve dari belakang. Stella yang sudah sangat muak melihat wajah Steve, kemudian langsung memukulnya. Lalu Steve dibawa oleh anak buah Charlie untuk dihabisi. Mereka pun akhirnya berhasil merebut kembali emas batangan tersebut dan pergi menaiki kereta. Di dalam kereta, mereka merayakan kemenangan dengan pesta minum-minum. Dan film pun berakhir.